Sekte-sekte sesat yang mengerikan ini pernah ada dan punya ribuan pengikut yang tersebar di berbagai negara. Hey ho gengs, sekarang di sekolah dasar di Wilmington, Carolina Utara, anak-anak SD bisa mengikuti kegiatan Satan Club sepulang sekolah. Ini memang bukan hal yang baru, tapi ini benar-benar mengerikan, dan mereka terus saja bermunculan. Well gengs, ini dia 5 sekte sesat paling mengerikan di dunia. 1. Kultus sesat di Matamoros. Kultus sesat ini didirikan oleh Adolfo Costanzo atau El Padrino di Matamoros, sebuah kota di negara bagian Tamaulipas, Meksiko. Dengan dibantu oleh seorang wanita berumur 24 tahun bernama Sarah Aldrete yang dijuluki Sang Penyihir. Mereka secara persuasif berhasil mengajak para mafia penyeludup narkoba serta kaum jangkis buat gabung sama mereka. Dan secara rutin ngadain ritual-ritual mengerikan yang menurut doktrin Costanzo itu bisa ngasih mereka kekebalan. Dan bodohnya para penyelundup dan jangkis ini percaya. Mimin gak bakal nyeritain secara detail ritualnya. Ini terlalu mengerikan buat diceritain. Selama 3 tahun beroperasi, aktivitas mereka gak terendus pihak berwajib. Hingga di bulan Maret 1989, pas liburan musim semi, di suatu malam seorang mahasiswa Universitas Texas bernama Mark Kilroy menghilang. Ketika dia sedang berjalan-jalan melintasi perbatasan Meksiko dari Pulau Padre Selatan. Setelah investigasi mendalam, 4 minggu kemudian, nasib mengerikan yang menimpa Mark terungkap. Polisi berhasil menemukan jasad Mark atau setidaknya apa yang tersisa darinya. Semua penyelidikan ini mengarahkan polisi ke kultus sesat bentukan El Padrino. Mark menjadi korban ritual sekte sesat ini. Akhirnya polisi membekuk semua anggota sekte ini. Saat itu sang pimpinan Adolfo Costanzo berhasil melarikan diri. Karena nggak ingin dipenjara, dia nyuruh bawahannya yang sekaligus teman lamanya, Martin Quintana Rodriguez, buat menembaknya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi nemuin sebuah tanah pertanian keluarga, Rancho Santa Elena, yang menjadi kuburan massal semua korban sekte sesat ini dan gubuk tempat ritual digelar. Yang paling mengerikan adalah, di akhir penyelidikan pihak berwajib nemuin kalau sekte sesat ini ngerencanain buat nyulik anak-anak dalam ritual sesat mereka selanjutnya. 2. Order of the Solar Temple. Order of the Solar Temple atau Ordre du Temple Solaire dibentuk pada tahun 1984 oleh Joseph Di Mambro dan Luc Jouret. Anggota mereka yang berjumlah sekitar 400 orang dari golongan menengah ke atas ini berasal dari Swiss, Prancis, dan Kanada. Joseph Di Mambro diketahui telah mencuci otak para pengikutnya sehingga mereka percaya kalau di kehidupan sebelumnya dia adalah bagian dari kesatria Templar. Bahkan dia juga bilang kalau dirinya adalah Yesus Kristus sendiri dalam inkarnasi ketiganya, dan Emmanuel putrinya adalah anak kosmik. Sedangkan Luc Jouret yang adalah seorang dokter, nambahin doktrin tentang hari kiamat, kapan datangnya dan bagaimana dia bakal nyelamatin semua anggota Ordo ini dari kehancuran. Dan hal ini menarik banyak anggota baru buat masuk. Markas besar Ordo ini ada di Zurich, di mana 33 anggota yang dianggap sebagai pemimpin masyarakat dan merupakan donatur terbesar membentuk dewan dan tinggal di sana. Dalam ceramah-ceramah yang disampaikan, mereka selalu bilang kalau sebentar lagi semua planet bakal hancur, tapi hanya satu planet yang selamat di planet ini mengorbit bintang Sirius. Kalau ingin selamat, mereka harus ke planet itu. Dikatakan hanya orang-orang yang terpilih dengan hak istimewa saja yang bisa pergi ke planet itu. Dan buat jadi orang-orang terpilih itu, mereka harus menjadi anggota Ordo ini. Nah, ini yang mengerikan. Buat pergi ke planet itu, mereka harus tinggalin tubuh manusiawi mereka. Entar mereka bakal dilahirin kembali di planet itu. Proses transisi ini mereka namain pelayaran maut. Dan metodenya adalah dengan menggunakan api. Ya, mereka harus membakar diri mereka. Untunglah pada tahun 1997, Ordo ini dibubarkan setelah sebuah kebakaran besar di markas mereka. Pihak berwajib akhirnya turun tangan dan menghentikan semua kegilaan itu. 3. Heaven's Gate. Di awal 1970-an, Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles membentuk sekte Heaven's Gate di San Diego, California. Sejak saat itu secara diam-diam mereka melakukan perekrutan anggota. Ini adalah sekte paling mengerikan yang pernah ada.
Di dalam sekte ini ditanamkan doktrin kalau suatu saat UFO yang membawa kehidupan ekstraterestrial bakal mendarat di bumi, menjemput orang-orang terpilih yaitu anggota sekte ini, dan nyelamatin mereka dari kehancuran dunia yang katanya bakal segera terjadi. Tapi syaratnya mereka harus tinggalin tubuh manusia mereka terlebih dahulu. Pada Maret 1997, komet Hale-Bopp menembus atmosfer bumi. Cahayanya yang indah terlihat dengan jelas di belahan bumi utara. Hal ini gak hanya menarik perhatian para astronom, para anggota sekte Heaven's Gate juga antusias dengan kemunculan Hale-Bopp. Mereka percaya inilah pertanda yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Sebuah pesawat UFO telah dikirim buat menjemput mereka, dan inilah saatnya buat ninggalin tubuh manusiawi mereka. Peristiwa yang mengerikan terjadi. Sebanyak 39 anggota sekte Heaven's Gate, termasuk pimpinan mereka Marshall Applewhite, meregang nyawa setelah mereka menenggak racun yang sudah disiapkan. Ini mereka lakukan sebagai ritual buat ninggalin tubuh manusiawi mereka, untuk kemudian pergi dan menjalankan kehidupan ekstraterestrial di luar angkasa. Saat itu foto-foto mengerikan jasad tak bernyawa para anggota sekte yang terbungkus kain berwarna ungu bertebaran di media. Ini adalah sejarah yang kelam dan menjadi bukti kalau kebodohan benar-benar bisa membunuhmu. 4. Aum Shinrikyo. Kultus apokaliptik atau hari kiamat yang berkembang di Jepang ini bertanggung jawab atas serangan gas saraf sarin yang mengerikan di kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995 yang menyebabkan 12 orang meregang nyawa dan ribuan orang terluka. Pendiri kultus ini adalah Shoko Asahara dengan idealisme yang serupa seperti yang dianut oleh kultus Order of the Solar Temple dari Heaven's Gate. Isu kedatangan hari kiamat yang sudah dekat selalu didoktrinkan oleh Shoko Asahara kepada pengikutnya. Dia bilang, dunia akan berakhir pada tahun 1996 atau antara tahun 1999 dan 2003. Dan saat itu terjadi, yang akan selamat hanyalah para pengikut Aum Shinrikyo. Kultus ini ngumpulin kekayaan dari bisnis elektronik dan restoran yang dijalankan oleh para anggotanya dari kalangan mahasiswa, lulusan universitas yang masih muda dan cerdas, yang sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga elit. Entah bagaimana Shoko Asahara merekrut orang-orang ini, mengingat mereka bukanlah orang-orang yang tidak terdidik. Aum Shinrikyo memiliki puluhan ribu pengikut yang tersebar di Jepang dan Rusia. Shoko Asahara akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada Februari 2004. Aum Shinrikyo diharuskan membayar kompensasi kepada semua korban serangan gas dan memaksa usaha yang mereka jalankan gulung tikar. Semua proses peradilan ini memakan waktu 8 tahun sampai akhirnya vonis dijatuhkan. Meski banyak yang menentang kultus ini dilarang di Rusia dan ditetapkan sebagai organisasi teroris di berbagai negara, tapi Aum Shinrikyo nggak pernah dilarang di Jepang. Sekarang kultus ini terpecah menjadi 2 organisasi, yaitu Aleph dan Hikari Nowa yang diperkirakan memiliki 1.500 pengikut. Meski mereka mengklaim bahwa mereka udah ninggalin ajaran dan idealisme Shoko Asahara, tapi masih banyak orang Jepang yang mencurigai aktivitas mereka. 5. The Penza Recluses. The Penza Recluses atau Pertapa Penza adalah kultus hari kiamat di Rusia yang didirikan oleh Pyotr Kuznetsov. Anggota kultus ini nggak diperbolehkan makan makanan olahan, menonton televisi atau memegang uang. Mereka juga menolak sistem barcodes, nomor KTP dan paspor. Karena menurut mereka semua itu mengandung simbol-simbol satanik. Pada November 2007 atas petunjuk dari Kuznetsov, sekitar 35 anggota kelompok itu bersembunyi di sebuah gua di wilayah Penza, Rusia, dekat desa Nikolskoye. Mereka mengancam akan menghabisi diri mereka sendiri kalau pihak berwenang mencoba buat campur tangan. Di dalam gua itu mereka diinstruksikan untuk bersembunyi dan menunggu kedatangan akhir dunia yang menurut Kuznetsov akan terjadi pada Mei 2008. Waktu itu Kuznetsov sendiri nggak berada di dalam gua bersama anggota kelompoknya karena dia ada dalam penahanan polisi. Setelah berbulan-bulan sembunyi di dalam gua, pada 31 Maret 2008, akhirnya 14 anggota keluar dari gua setelah salju mencair dan bikin sebagian gua runtuh. Pada 3 April 2008, Kuznetsov dilarikan ke rumah sakit. Dia mencoba mengakhiri nyawanya sendiri setelah menyadari kalau ramalan hari kiamatnya salah. Pada tahun-tahun berikutnya, dia harus dirawat di bangsal rumah sakit jiwa dengan diagnosis paranoia. Lalu pada 16 Mei 2008, 9 anggota kultus terakhir keluar dari gua karena uap beracun dari 2 anggota kultus yang meregang nyawa selama musim dingin.
Dan akhirnya pada 21 Mei, gua itu diledakkan karena dianggap membahayakan penduduk lokal dan pengunjung yang penasaran. Setelah keluar dari gua, sebagian besar anggota sekte ninggalin desa, kecuali Vasily Nedogon bersama istri dan ketiga anaknya. Di tahun 2012, mereka terus tinggal di Nikolskoye tanpa listrik, tanpa paspor, dan masih menunggu kedatangan akhir dunia. That's a wrap, gengs. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. See you on the next video and bye!